Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Faiz dengan NIM V3422003 dari kelas D3 TIA akan mempresentasikan sistem simulasi kredit pada penyewaan apartemen. Dapat dilihat ini merupakan tampilan awal pada pengisian form penyewaan apartemen. Terdapat 3 bagian, itu personal details yang berisikan data personal pengguna. Identity details merupakan identitas detail dari pengguna dan detail dari penyewaan. Pada personal details ini terdapat 6 inputan. Itu yaitu mulai dari nama lengkap, tanggal lahir, email, nomor handphone, jenis kelamin dan pekerjaan. Identity details terdiri dari ID type. ID type ini bisa contohnya itu KTP ataupun paspor. Itu sesuai dengan identitas yang dimiliki oleh pengguna. ID number berisikan nomor dari identitas tersebut dan address merupakan alamat dari pengguna. Detail penyewaan terdiri dari 6 inputan. Terdiri dari harga apartemen. Harga apartemen di sini yaitu memiliki minimum yaitu 10 juta. Rental tenor ini merupakan jangka waktu penyewaan. Loan interest merupakan bunga per tahun. Advance payment merupakan uang muka yang akan dibayarkan. Minimalnya itu 30% dari harga apartemen. Status merupakan status yang akan diberikan. Rental debt merupakan waktu penyewaan, waktu mulainya penyewaan. Mungkin kita akan mendemokan. Ini merupakan permisalan. Misal harga apartemen tersebut adalah 80 juta dan jangka waktu penyewaan 5 tahun, 10 tahun dengan bunga 5%. 30% dari harga apartemen tersebut. Checkbox ini merupakan menandakan bahwa pengguna telah menyetujui dengan ketentuan yang ada dan menyetujui apa yang telah diinputkan pada form ini. Di next, dapat dilihat bahwa ini merupakan hasil inputan atau output dari inputan yang sebelumnya. Mulai dari kiri atas ini terdapat data-data terkait pengguna. Mulai dari nama pengguna, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, pekerjaan, ID number. ID number ini merupakan nomor dari identitas yang telah diinputkan pengguna. Nomor handphone dan email. Di kanan atas terdapat beberapa data yaitu ID. ID disesuaikan dengan number ID untuk menandakan bahwa invoice ini merupakan milik dari pengguna ini. Issue date berisikan tanggal dari penyewaan dengan status unpaid, yang artinya belum dibayarkan. Lanjut ke bagian tabel. Di dalam tabel ini berisikan detail dari
eh, detail dari inputan penyewaan sebelumnya. Terdiri dari harga apartemen, lama penyewaan, bunga bank, dan uang muka. Seperti yang inputan tadi, harga apartemen tersebut adalah 80 juta dengan jangka waktu 10 tahun dengan bunga 5% per tahun dan uang muka sebesar 30%. Nah, tabel selanjutnya itu tabel angsuran per bulannya yang akan dibayarkan oleh pengguna. Total pinjaman dari harga apartemen itu setelah membayarkan uang muka sebesar 30% yaitu 56 juta. Total pinjaman yang tersedia, yang tersisa. Selanjutnya angsuran per periode. Angsuran per periode ini merupakan angsuran yang akan dibayarkan per periode atau per bulannya, yaitu yang akan dibayarkan sebanyak 120 bulan. Maka pengguna akan membayarkan angsurannya sebesar 1.334.000 per bulannya. Mungkin kita akan lanjut ke bagian kode. Kode ini merupakan kode dari form awal dari inputan. Di sini juga menggunakan bootstrap untuk atribut penghias. Headernya merupakan apartemen form. Di bagian form terdapat from details, terdapat beberapa inputan yang sebelumnya, yaitu 6 inputan. Pada full name atau nama lengkap bertipe inputan teks, tanggal lahir bertipe inputan date, email bertipe inputan teks, mobile number berinputan number. Gender di sini memiliki fitur yang mana dapat menyimpan beberapa opsional seperti male, female, dan others. Dan pekerjaan menggunakan tipe inputan teks. Selanjutnya itu details ID. Details ID ini merupakan 3 tipe inputan details pengguna atau details dokumen yang ada. ID type berisikan bertipe inputan teks, ID number bertipe inputan number, dan address bertipe inputan teks. Selanjutnya lanjut ke bagian details leasing atau detail dari penyewaan. Detail inputan dari penyewaan. Pada harga apartemen menggunakan tipe inputan number, rental tenor bertipe inputan number, bunga bertipe inputan number juga, advance payment atau uang muka bertipe inputan teks. Status di sini menggunakan select dengan 2 option, yaitu paid dan unpaid. Rental date yaitu mulainya penyewaan, yaitu bertipe inputan date. Dan di sini merupakan checkbox bahwasannya pengguna telah menyetujui apa yang telah diisikan ataupun yang diminta oleh sistem. Selanjutnya di sini terdapat juga JavaScript. JavaScript-nya berisi animasi dari form inputan seperti ini.
kita lanjut ke bagian kode untuk hasil dari penyewaan, hasil dari inputan. Di sini menggunakan Bootstrap untuk tampilannya. Itu mulai dari atas. Di sini menggunakan array untuk menyimpan data inputan yang telah dimasukkan oleh pengguna. Seperti full name, itu nama lengkap, yang mana pengguna memasukkan nama lengkap dan akan ditampung di sini. Ditampung menggunakan array. Dengan metode inputan post. Sama halnya dengan inputan yang lainnya, menggunakan array untuk menyimpan hasil inputan. Seperti dari gender, tanggal lahir, alamat, pekerjaan, dan ID number. Selanjutnya invoice. Invoice ini menandakan bahwasanya invoice ini milik pengguna dengan ditandai dengan ID. ID ini disesuaikan dengan nomor ID yang disimpan menggunakan array juga. Begitu juga dengan issue date, simpan menggunakan array. Ini merupakan struktur dari tabel seperti ini. Nah, di bagian apartemen price disimpan menggunakan array juga. Yang tadinya apartemen price disimpan dalam price. Dan untuk perhitungannya, yaitu untuk perhitungan total pinjaman, di sini menggunakan perhitungan manual dengan membuat nama variabel baru. Terserah mau membuat nama apapun. Di sini saya menggunakan nama angsuran untuk tipe data barunya dengan variabel barunya, yang variabel tersebut berisi perhitungan total pinjaman, yaitu harga apartemen dikurangkan dengan harga uang muka apartemen dibagi 100 dikalikan kembali dengan harga apartemen, maka akan didapatkan hasil sebanyak 56 juta. Berarti di kasus di sini itu 80 juta dikurang 30% dari harga apartemen, maka didapatkan 56 juta. Selanjutnya itu angsuran per periode, itu angsuran per bulannya. Nah, di sini dipanggil kembali harga dari apartemen, uang muka, bunga, dan jangka waktu yang disimpan ke dalam array. Kenapa hal ini dilakukan? Karena memastikan apakah harga price ini apakah sesuai dengan inputan yang ada di form awal.
dengan perhitungan membuat variabel baru itu dengan nama margin bulan yang berisikan bunga dibagi 12. Kenapa 12? Karena satu tahun berisi 12 bulan. Jika tadinya bunganya itu 5%, bunganya 5% di dibagi jangka waktu yaitu sebesar 220 minggu. Total angsuran merupakan harga akhir dari angsuran per periode, itu dengan membagikan angsuran sebelumnya dengan margin bulan, maka akan dihasilkan sebanyak 101.344.000 yang akan dibayarkan selama 120 bulan. Mungkin sampai sinilah hasil dari sistem simulasi kredit pada penyewaan apartemen saya. Apabila ada salah kata maupun salah dalam pengerjaan, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.